Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Apa kabar teman-teman yang berada di seluruh Indonesia? Bagi teman-teman yang tinggal di area Bandung, saya mengajak kalian semua untuk beribadah onsite di GKPB Fajar Pengharapan yang terdekat dengan area kamu, yaitu di daerah Pasir Koja, di daerah Kopo, atau di daerah Bandung Utara. Well, during holiday season, let's spend more time with Holy Spirit and get to know Him deeper. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong bagi kami, yang menjadi penghibur bagi kami, dan yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Hari ini kami ingin mengenal Roh Kudus dengan lebih mendalam. Roh Kudus hadirlah dan bawa kami untuk semakin dalam mengenal diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pelajar, selama beberapa minggu terakhir ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Kita tidak akan paham kalau tidak ada yang mengajarkan kita, kalau tidak ada yang mengajarkan siapa Roh Kudus itu. Dan kita tidak tahu bagaimana harus memperlakukan Dia kalau kita tidak tahu siapa Dia. Hari ini kita mau belajar lebih dalam yang mana yang adalah pribadi Roh Kudus dan yang mana yang bukan. Teman-teman, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, artinya kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan keluar dari kerajaan kegelapan. Di kerajaan Allah ada rajanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan di kerajaan Allah ada sistem yang dijalani, yaitu sistem kerajaan Allah yang adalah sistem kekeluargaan. Semua anggotanya adalah keluarga. Wow, can you imagine that you are family with the king? Di kerajaan Inggris, di Buckingham Palace, tempat mereka tinggal, tentu nggak sembarangan orang boleh masuk. Kalau misalnya saya mau masuk, belum tentu boleh, udah pasti ditolak ya teman-teman ya. Nah, siapa yang bisa masuk dengan bebas tanpa harus kasih surat izin, surat tugas, dan lain-lain? Yang bisa masuk dengan bebas ke dalam istana yang adalah hanya untuk keluarga raja adalah anggota keluarganya. Dan kita adalah anggota keluarga Allah. Kita bebas untuk berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Dan sekali kita menjadi anggota keluarga Allah, kita menjadi satu keluarga. Dengan Raja kita, dengan Tuhan kita, dengan semua orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak raja. Anak raja, bayangkan, Pangeran William, Pangeran Harry, mereka bebas keluar masuk ke dalam istana. Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk memanggil Allah kita itu adalah Allah Bapa. Tadinya kita pikir, wah Allah adalah Tuhan yang serem, Tuhan yang jauh, Tuhan yang kayaknya besar banget. Teman-teman, Tuhan kita adalah Allah yang besar. Tapi Tuhan kita adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Nah, sayangnya, nggak semua dari kita punya pengalaman yang menyenangkan dengan anggota keluarga. Bahkan banyak dari kita punya pengalaman yang kurang menyenangkan dengan figur Bapa yang ada di rumah. Roh Kudus hadir untuk menolong kita untuk belajar bahwa pribadi Bapa adalah pribadi yang baik, pribadi yang sangat mengasihi kita. Sang Roh Kudus mau mengajari bahwa kita adalah anak yang layak memanggil Allah Bapa sebagai Aba Bapa. Roh Kudus membantu kita untuk mengenali Allah sebagai Bapa kita. Nah, sebagai anggota keluarga Allah, kita pun punya gen yang sama. Biasanya kalau ketemu sama keluarga yang udah lama gak ketemu, biasanya dia bilang begini, halo Sheryl, apa kabar? Wah, makin mirip ya sama papa. Wah, makin mirip ya sama mama. Ada miripnya, namanya juga keluarga. Satu keluarga punya gen yang sama. Apa yang menandakan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah? Gen apa nih yang bikin kita sama, bikin kita satu bahwa Bapa di surga adalah Bapa kita? Teman-teman, sebagai anggota keluarga Allah, kita punya gen yang sama. Yaitu, kita tidak akan merasa nyaman ketika kita melakukan dosa. Waktu kita menerima Yesus Kristus, kita disucikan, kita ditebus dari dosa-dosa kita. Maka kita sudah punya default atau kita sudah punya otomatisasi yang baru. Yaitu kita sudah otomatis akan senang, akan happy, akan merasakan sukacita kalau kita hidup dalam kebenaran Allah. Nah, waktu kita melakukan dosa, kita akan merasa bersalah otomatis. Rasa bersalah itu adalah conviction dari Roh Kudus. Perasaan bahwa kita sedang melanggar keyakinan kita sendiri. Dan kita rasanya ingin kembali kepada apa yang benar. Kita ingin bertobat, kita ingin, kayaknya salah nih, kayaknya harus bertobat nih, harus berhenti nih melakukan hal yang salah ini. Waktu kita merasa salah karena berbuat dosa, itu adalah Roh Kudus sendiri yang memberitahu kita bahwa kita sedang keluar jalur, kita sedang melakukan dosa. Wah, gimana kalau kita nggak merasa bersalah nih kalau berbuat dosa? Kalau kita melakukan dosa dan kita nggak merasa bersalah, atau kita merasa biasa aja atau B aja, something need to be questioned.
Apakah benar Roh Kudus tinggal dalam kita? Apakah benar kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah benar kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah? Karena kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita tidak mungkin tidak merasa berdosa waktu melakukan kesalahan yang mendukakan Roh Kudus. So sebetulnya Roh Kudus itu siapa sih? Kok bisa dia bikin kita rasa bersalah? Kok bisa dia bikin kita dapat conviction? Apa dia hakim? Katanya dia sahabat. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu siapa sih? Sering kita salah paham akan pribadi Roh Kudus. Kita pikir dia adalah perasaan, dia adalah benda atau sesuatu yang bikin kita merinding. Rasanya, wah merinding nih, kayaknya ada Roh Kudus nih. Teman-teman, Roh Kudus bukan sesuatu, bukan benda. It's not it. Dia adalah pribadi. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut Roh Kudus dengan sebutan maka roh itu, maka benda itu, gak pernah. Tetapi selalu disebut Roh Kudus atau dia. Kalau bahasa Inggrisnya he atau kata ganti orang, manusia, bukan benda. Bukan asap, bukan hal-hal mistis yang wah kayaknya ada asap-asap nih sedikit, ada Roh Kudus. Bukan teman-teman. Bukan just a feeling. Rasanya lega, rasanya pengen teriak, rasanya pengen menangis. Bisa jadi waktu kita lagi berdoa, kita kepenuhan Roh Kudus, kita ingin menangis, kita ingin berteriak. Tapi itu bukan bukti bahwa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk membuat kita merasa lega, makanya kita menangis. Membuat kita merasa lega, makanya kita berteriak. So sebenarnya kamu gak perlu teriak-teriak atau jerit-jerit untuk mengalami Roh Kudus. Kalau kita teriak atau menjerit atau menangis, itu adalah cara Roh Kudus membantu kita untuk relieving our stress, relieving our feelings. Nah, Roh Kudus bukan perasaan. Tapi Roh Kudus akan memberikan dampak kepada emosi kita untuk membuat kita dapat merasakan dirinya. So, siapa sih Roh Kudus itu? Who is Holy Spirit? Yang pertama, Holy Spirit is a person with personality. Tiap manusia punya kepribadian masing-masing. Ada satu orang teman saya yang dia senang banget rambutnya panjang. Dia bilang rambut panjang adalah gayanya. Ada yang bilang bahwa gayanya adalah gaya feminim. Dia senang pakai rok, dia senang pakai baju-baju yang berbunga-bunga. Ada juga orang yang bilang bahwa aku sih senangnya gayanya edgy gitu ya, pakai jaket kulit, pakai kalung-kalung besar gitu ya. Teman-teman tiap orang punya kepribadian, punya gayanya masing-masing. Ada gayanya ceria, gayanya mungkin agak tenang. So, sama juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus punya style sendiri. Seperti semua manusia punya gaya sendiri. Yang kedua, Holy Spirit is a person with character. Dia punya karakter, yaitu karakter Allah. Dia baik, dia ramah, dia sabar, dia tidak pilih kasih, dia luar biasa. Roh Kudus juga kalau seperti kita yang punya karakter, seperti kita yang bisa merasakan. Roh Kudus pun punya panca indera secara rohani. Kita punya telinga nih buat mendengar. Roh Kudus pun punya spiritual ears. Dia bisa mendengar doa-doa kita. Roh Kudus bisa juga berkata-kata kepada kita. Dia juga punya mulut untuk berkata-kata sampai kita bisa merasakan ketenangan, mendapatkan pencerahan katanya ya kalau kita berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus juga punya perasaan, punya feelings. Dia bisa merasakan. So, Roh Kudus bisa merasa sedih, rasa senang, rasa marah, rasa kecewa, bisa. Teman-teman, sadarilah siapa Roh Kudus, sadarilah siapa yang ada di dalam diri kita. Sadarilah siapa yang ada di dalam dirimu. Someone is in us. It's not it. Bukan sebuah benda yang bisa kita pakai waktu kita mau. Bukan sebuah perasaan yang terasa kadang-kadang aja. But he is a someone. Ada seseorang yang tinggal dalam kita senantiasa. Teman-teman, apakah kita mendengarkan Roh Kudus? Apakah kita bicara dengan Roh Kudus? Jangan sampai kita nggak ngajak ngomong dia. Jangan sampai kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah ngajak ngomong, kita nggak pernah dengerin waktu dia ngomong. Sebenarnya, Roh Kudus itu adalah roh yang akan mengajarkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita nggak mendengarkan dia. Kalau kita nggak mendengarkan dia, jangan sampai dia berhenti untuk mengajar kita. Suatu hari saya pernah menjadi guru les, ada murid saya kelas 2 SD. Waktu saya ngajar, ayo kita bikin PR, ayo kita kerjakan ini, kerjakan itu. Dia bilang, gak mau. Ayo kerjain nomor 1 dulu yang gampang. Gak mau, dia gak mau ini, gak mau itu. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu saya berhenti untuk mengajar.
Jangan sampai karena kita nggak mau mendengarkan Roh Kudus, teman-teman, akhirnya Roh Kudus berhenti untuk mengajar kita karena kita tidak bersedia mendengarkan. Namanya mendengar itu adalah willingness dari kita. Roh Kudus tidak akan memaksa karena dia adalah roh yang lemah lembut. Kalau misalnya suatu hari kamu merasa kayaknya harus berdoa deh. Kayaknya diajarin di gereja, diajarin sama mentor, diajarin di Grabs, baca firman tiap hari, saat teduh tiap pagi. Dan waktu itu Roh Kudus mengatakan, ayo berdoa yuk pagi-pagi. Kamu bilang, aduh udah capek, nanti dulu deh. Baru juga bangun, udah disuruh berdoa. Langsung kita scroll handphone, langsung kita blindly, kita scroll segala macem, balas-balas chat dan sibuk sendiri. Lalu malam harinya Roh Kudus mengingatkan lagi, yuk baca firman, yuk kita ngobrol, I want to teach you something, saya pengen mengajar kamu sesuatu. Kita bilang, aduh nanti deh capek banget, tadi banyak urusan gini, belum beres nih PR, belum beres nih, ada ulangan, ada ini, ada itu. Atau, aduh gue lagi punya masalah berat, gue lagi ribut sama temen, aduh nanti dulu deh berdoanya. Teman-teman, waktu kita ignore akan Roh Kudus, kita bilang, nanti dulu Tuhan. Kalau kita ignore dan kita nggak mau dengerin ajakannya, karena terlalu capek, terlalu penuh, terlalu overwhelmed, jangan sampai akhirnya Roh Kudus berhenti untuk mengajak kita bicara. Doa adalah waktu saat kita dan Roh Kudus duduk bareng. Kita dengarkan dia, kita mendengarkan Roh Kudus mengajar kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kalau dulu kamu pernah mendengar suara Tuhan, kalau dulu kamu mendengar suara Roh Kudus dan hari-hari ini, kamu udah lama nih gak mendengarkan suara Roh Kudus lagi, kayaknya Roh Kudus berhenti bicara. No, Roh Kudus tidak berhenti bicara. Jangan salahkan Roh Kudus kalau dia gak bicara lagi sama kamu. Mungkin kamu lagi sibuk, mungkin kitanya yang tidak punya waktu untuk mendengarkan Roh Kudus bicara sama kita. Akhirnya Roh Kudus pun tidak bicara lagi. But don't worry, He's still there for you. Anytime kita mau kembali, anytime kita bertobat, dia selalu ada buat kita. Kalau kamu mendengar suara Tuhan, kalau kamu mendengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7 mengatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Sekali lagi, ayat yang ke-7 bilang, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Roh Kudus, ayat 8 mengatakan jangan keraskan hatimu. Don't harden your heart. Kalau Roh Kudus bicara, biasanya Roh Kudus bicara dalam pikiranmu. Your mind. Roh Kudus bilang, ayo berdoa. Udah lama loh kamu gak baca firman. Waktu Roh Kudus bicara dalam pikiranmu, jangan keraskan hatimu. Don't harden your heart. Don't harden your mind. Hati kita atau jiwa kita terdiri atas pikiran, perasaan, kehendak. Biasanya Roh Kudus bikin kita, aduh kayaknya pengen berdoa ya. Kayaknya kita pengen baca Alkitab, aduh tapi malas, tapi mager. Teman-teman, jangan keraskan hatimu. Kamu bisa mendengar perasaannya saat itu. Waktu Roh Kudus bilang, yuk baca firman, yuk berdoa. Itu adalah perasaan Roh Kudus, dia kangen sama kamu. Roh Kudus nggak selalu akan bicara terus sama kita. Dia nggak akan selalu striving atau berusaha bicara sama kita. Karena dia juga bisa berduka cita, dia bisa sedih, dia bisa akhirnya menyerah karena aduh udahlah susah banget ya ngomong sama si Sheryl, sibuk banget nih. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Teman-teman, jadi kalau yang pertama Roh Kudus punya personality, yang kedua Roh Kudus punya karakter, yang ketiga Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. He is God Himself. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Tuhan sendiri. Dan dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia bukan pribadi yang lain yang terpisah, dia adalah Tuhan sendiri. Dan dialah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Bapa sehingga dosa-dosa kita, sehingga permasalahan kita, sehingga semua hal-hal yang buruk dalam hidup kita bisa dibasuh oleh darahnya yang kudus. Sebagai ilustrasi, Roh Kudus itu seperti kalau kita mau ketemu presiden misalnya. Kalau kita mau ketemu presiden, ada pas pampresnya. Dan kita harus melewati dia, harus melewati pas pampresnya. Kita harus izin dulu, kita harus bilang dulu keinginan kita apa, kerinduan kita apa.
Kalau pas pampresnya bilang atau pengawal presiden bilang, oke, aman, clear, kau bisa ketemu dengan presiden, kamu aman. Maka kalau kamu dianggap aman, tidak bawa benda tajam, tidak bawa sesuatu yang dianggap berbahaya, maka dia akan mengizinkan kamu untuk bertemu dengan sang presiden. Tapi kalau pas pampresnya bilang, gak bisa, kamu berbahaya, kayaknya kamu bawa benda tajam ya, kamu tidak bisa ketemu ya. Waktu dia bilang tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau kita nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh pas pampres tadi, maka kita pasti tidak akan bisa bertemu dengan presiden. Suatu hari saya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi. Banyak orang waktu bertemu ingin berfoto walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Walaupun tidak lagi menjabat, tetap saja banyak pengawalnya. Ada pengawal-pengawal yang akan menjaga barisan, yang akan menjaga supaya kita ada dalam jarak yang aman. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba datang terus kita langsung ambil handphone terus mau selfie, tidak boleh. Ada pengawalnya yang bilang handphonenya disimpan ya, handphonenya tidak boleh dikeluarkan ya, hanya boleh mengeluarkan satu handphone dan itu pun dipegang, difotokan oleh sang pengawal tadi, pengawal presiden tadi. Teman-teman, waktu si pengawal bilang simpan handphonenya, kita harus nurut. Waktu pengawal itu bilang serahkan handphonenya untuk saya pakai untuk memfotokan kalian, kita harus nurut. Kalau kita nggak nurut, kita nggak bisa ketemu dengan presiden. Kurang lebih, Roh Kudus itu seperti pengawal presiden tadi yang membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus dengan Tuhan adalah satu ya, karena dia adalah Allah sendiri. Jadi kita harus nurut sama Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan, maka kita taati dia. Kita submit kepada dia. Karena kalau kita tidak taati dia, waktu Roh Kudus bilang, kamu berdosa loh, ini salah loh, this is not right, ini bukan hal yang menyenangkan Tuhan, you know, this is wrong. Teman-teman jangan ignore, jangan tutup kuping, jangan mainkan logika kita dan mengatakan bahwa, semua juga melakukannya, gak apa-apa lah, soalnya aku penasaran, aku pengen tahu, kalau nggak tahu nggak akan pernah bisa merasa benar-benar bertobat dong. Teman-teman jangan ignore, jangan abaikan suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi, maka ada kalanya dia juga pengen berhenti bicara. Karena mungkin kita udah lama gak mau bicara sama dia atau kita gak mau dengerin dia. Sama seperti kita, ada kalanya kita gak pengen ngomong ya teman-teman. Pernah gak sih kalian ngerasa kayaknya aduh malas banget untuk ngomong, capek. Apa alasan Roh Kudus berhenti berbicara? Tentu beda dong sama kita yang mungkin lagi mageran ya atau lagi capek. Roh Kudus bisa berhenti bicara kalau kita mengeraskan hati kita terhadap dia. Kalau kita harden our heart to him. Kita nggak mau denger dia, kita abaikan dia. Jangan keraskan hatimu terhadap Roh Kudus. You don't ever want Holy Spirit to stop convicting you. Kamu benar-benar nggak pengen kalau Roh Kudus berhenti bicara sama kamu. Waktu misalnya kamu saat mendengarkan khotbah hari ini, kamu merasa kayaknya saya pengen bertobat nih, saya pengen menerima Roh Kudus nih, saya pengen kembali pada Roh Kudus. Atau waktu di ibadah ada panggilan altar call yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin menerima Yesus, kamu ingin bertobat, maju ke depan. Dan kamu rasanya harus maju deh, kayaknya pengen maju deh. Itu suara Roh Kudus. Artinya kalau kamu ada keinginan, aduh aku pengen maju nih, aku pengen altar call nih. Artinya kamu punya good relationship dengan Tuhan. Kamu punya good relationship dengan Holy Spirit. Tapi kalau kamu biarkan, gengsi dong, malu dong, pride atuh ya, masa saya maju ke depan malu dong, nangis-nangis, minta ampun, malulah. Teman-teman, kalau kamu keraskan hatimu, Roh Kudus akan berhenti bicara. Kapan kita tahu kalau Roh Kudus berhenti bicara sama kita? Kita tahu kalau Roh Kudus berhenti bicara sama kita waktu ketika kita berbuat dosa, kita tidak merasakan bersalah lagi. Waktu rasa bersalah itu tidak ada. Saat itu Roh Kudus sedang diam. Dia sudah tidak lagi membawa kita kepada rasa bersalah. Rasa bersalah yang akhirnya akan membawa kita kepada kerinduan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kunci yang kita cari adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, semua rutinitas hanyalah kegiatan biasa. Kalau kita kehilangan kunci itu, kegiatan rutinitas keagamaan itu tidak lagi ada gunanya. Rutinitas agama tanpa Roh Kudus tidak akan membawa kita kepada pertolongan Tuhan. Kita mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan di gereja, kegiatan di pelayanan, kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial, menolong orang. Tapi waktu kita tidak punya Roh Kudus, waktu Roh Kudus tidak bicara sama kita, maka
kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Teman-teman, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan, mengingatkan. Sekali lagi, sang penghibur itu akan mengajarkan dan mengingatkan. Di sini siapa yang merasa pelupa? Aduh lupa, udah pernah kayak gini. Astaga lupa, tadi apa ya? Teman-teman, bersyukurlah, kabar baiknya adalah Roh Kudus akan mengingatkan kita dan menolong kita untuk melakukan apa yang benar. Waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita mendapatkan penolong yang diutus oleh Tuhan sendiri. Keren banget ya. Dan dia juga yang akan mengajarkan kita. Kita ini gak bisa untuk menjalankan hidup seperti yang firman Tuhan inginkan. Roh Kudus yang akan ngajarin kita dan ngingetin kita si pelupa ini. Dan juga Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Holy Spirit, Roh Kudus adalah untuk semua orang. Holy Spirit is for you. Tuhan gak pernah pilih kasih. Tuhan gak pernah lihat bahwa, kamu sih baru juga ke gereja hari ini ya. Kamu sih baru juga ke gereja 1 bulan ya. Nanti deh tungguin dulu sampai kamu selesai pelajaran dasar kekristenan. Gak teman-teman. Bagi Roh Kudus, hanya ada kerinduan hati, maka dia akan datang untuk kamu. Gimana untuk menerima Roh Kudus? Apakah harus ikutan kelas dasar kekristenan, hidup berjemaat? Apakah harus ke gereja udah setahun, 2 tahun? Apakah harus punya orang tua yang Kristen atau anak pendeta? Enggak teman-teman. This is how to receive Holy Spirit. Catat banget baik-baik. Yang pertama, ada kerinduan. Expect Him to come. Hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Sungguh-sungguh rindu akan Dia. Sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan, aku pengen dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, minta. Ask Him, minta dengan iman, minta dengan sungguh-sungguh bilang bahwa Tuhan, aku minta agar Roh Kudus-Mu datang dan memenuhi hatiku. Setelah minta, yang ketiga adalah terima dengan iman. Receive in faith. Katakan bahwa aku terima Roh Kudus. Yakinlah bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah melihat masa lalu kamu. Yang ada justru dia akan mengampuni kamu, membebaskan kamu dan memberikan kamu masa depan. Masa lalu bukanlah penentu masa depan. Tapi masa depanmu, kamu yang menentukan. Mau jalan dengan Roh Kudus atau mau jalan dengan kekuatan sendiri. So hari ini, bagi kamu yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan berjalan dengan Roh Kudus, saya mau ajak kamu untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Tidak ada waktu yang paling tepat untuk berdoa. Waktu yang paling tepat untuk berdoa adalah saat ini. Let's pray. Tuhan Yesus, kami datang dan kami minta agar Roh Kudus menyentuh hati setiap teman-teman dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyaksikan khotbah ini, dimanapun mereka beribadah. Aku berdoa Tuhan biar kuasa Roh Kudus menyentuh hati mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Kalau mereka merasa sudah terlalu jauh, Tuhan katakan bahwa tidak ada yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk Tuhan bawa kembali. Kalau engkau mengatakan terlalu berdosa, bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan ampuni. Dan bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal pun yang tidak mungkin. Dan Tuhan selalu menerima engkau apa adanya. Hari ini terimalah Roh Kudus, terimalah keselamatan daripada Allah yang akan membawamu kembali masuk dalam kerajaan Allah. Biar Tuhan Allah, biar Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang ada, yang menolong engkau, mengajarkan engkau, mengingatkan engkau untuk melakukan firman Tuhan. Dia yang berdiam dalam dirimu dan membuat terobosan, breakthrough dalam setiap pergumulanmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil ketika engkau masuk dan memberkati engkau, memberikan kedamaian ketika engkau keluar. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membawa keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bagi teman-teman yang rindu untuk share sesuatu atau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.